Shalom, selamat datang kembali di channel ini bersama saya Dija Inspirasi. Kali ini kita akan membahas banyak cara Tuhan untuk memanggil seseorang menjadi percaya kepadanya. Dalam segmen ini kita akan menyaksikan bagaimana seorang yang berpengaruh dalam Islam, khususnya di Timur Tengah, seorang imam menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan langkah-langkah yang juga tidak mudah baginya. Mengapa? Karena dalam pandangannya orang Kristen itu adalah orang yang sesat, orang yang tidak akan ada ampunnya. Mereka pasti akan masuk neraka. Itu dalam pemikiran seorang imam ini. Tetapi luar biasanya, kalau Tuhan sudah memilih, tidak ada satupun yang bisa menutup bahwa ia pasti akan menerima keselamatan yang telah dianugerahkan Yesus kepadanya. Ya, kita bersyukur bahwa ada orang-orang yang diselamatkan karena tugas kita untuk memberitakan Injil. Apakah mereka menerimanya itu adalah sebuah keputusan mereka. Dikutip dari Kristiani.news dengan judul Imam Muslim bertemu Yesus setelah mengalami kematian. Ini gambar imamnya. Ya, seorang imam dari Timur Tengah yang memiliki kepercayaan fanatik terhadap Islam bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Mari kita ikuti kisahnya. Saya sudah mati dan iblis mencoba mengambil jiwaku, tetapi Mesias Yesus datang dan mengembalikan hidup saya. Dia tidak hanya membenci orang Kristen, dia juga mengarahkan pengikutnya di masjid untuk menyerang mereka. Tetapi setelah dia meninggal dan bersiap untuk dimakamkan, dia mengejutkan keluarganya dengan hidup kembali dengan membawa sebuah pesan keselamatan yang baru. Wow, dia sudah meninggal, tetapi dalam peristiwa dia meninggal itu Yesus menjumpainya dan memberikan kembali hidup. Dan memang Yesus mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi Yesus bisa memberikan hidup kepada orang yang sudah mati. Dalam beberapa kasus di Alkitab, Yesus membangkitkan orang yang sudah mati seperti Lazarus. Dan juga ketika Yesus mati di atas kayu salib, ketika saat itu ada orang-orang kudus yang juga dibangkitkan dari antara orang mati dan menampakkan diri kepada banyak orang. Itu sebuah mukjizat yang luar biasa karena Yesus mempunyai kuasa memberi dan mengambil. Dia punya kuasa untuk memberi hidup dan mengambil hidup karena dia adalah Tuhan pemilik kehidupan manusia. Nama imam ini yaitu Munaf Ali, usia 45 tahun, adalah seorang imam dan cendekiawan Islam berpengaruh di negara Timur Tengah. Jadi bukan kaleng-kaleng ya, orang yang mempunyai pengaruh besar di Timur Tengah, seorang imam didatangi oleh Tuhan Yesus ketika meninggal dunia dan Yesus memberikan hidup kembali. Dia memberikan suatu kesempatan untuk menerima keselamatan. Luar biasa, memang tidak semua orang mendapatkan hak istimewa seperti ini. Suatu hari sebuah tim dari Bibles for Mindists mendekati imam tersebut dan mereka masuk pada diskusi yang hebat tentang otoritas Yesus dan Alkitab. Munaf Ali menyangkal kelahiran Yesus Kristus dan kepercayaan kepada Alkitab. Ya jelas, karena dia seorang imam di masjid, seorang muslim yang juga taat kepada agamanya. Ketika diinjili, diberitahukan tentang keselamatan dan mempercayai Yesus adalah Tuhan, tentu suatu penolakan yang akan dilakukan. Tetapi Tuhan punya cara untuk memanggil dan memilih orang-orang yang dikasihinya. Pastor Paul menawarinya sebuah salinan perjanjian baru, tetapi dia menolak untuk menerimanya. Tampak kesal, sang imam mengutuk pastor dan timnya. Wow, dia mengutukinya. Malam itu, imam menghasut massa untuk menyerang tempat di mana pastor Paul dan timnya tinggal dengan teriakan Allahu Akbar. Waduh, ini memang gaya biasa orang-orang yang menolak. Mereka akan melakukan penyerangan. Bukan hanya menolak saja tetapi juga melakukan penyerangan. Dan
Ini yang terjadi kepada Pastor Paul dan timnya ketika melakukan penginjilan. Jadi saudara-saudari, memang salah satu tantangan bagi seorang penginjil adalah rela kehilangan nyawanya, rela diancam, dianiaya, difitnah, dan merasakan suatu penyerangan dari pihak yang tidak menyukai ajaran kekristenan. Tetapi Roh Kudus mengarahkan mereka untuk meninggalkan lokasi itu beberapa jam sebelumnya. Sulit melarikan diri dari para penyerang sebelum mereka tiba, menurut Bibles for Mindset. Ya. Beberapa hari kemudian setelah sholat Jumat, Munaf Ali pulang ke rumah ketika tiba-tiba dia merasa pusing. Ia jatuh ke tanah, kehilangan kesadaran dan meninggal. Jadi setelah diinjili, lalu menggerakkan timnya, anak buahnya, jamaahnya untuk melakukan penyerangan kepada pastor yang melakukan penginjilan kepadanya. Sepulang dari situ mereka tidak bisa menyerang ya, karena karya Roh Kudus. Tiba-tiba mereka pulang saja, dan sepulang dari situ Imam Ali ini mengalami suatu kejadian yang aneh, dia meninggal. Lalu, penyalah kau iblis terkutuk, kau tidak punya hak untuk mengambil jiwaku, tegas imam itu. Tidak, itu adalah hak kami untuk mengambil jiwamu, jawab salah satu iblis, roh jahat yang masuk di dalam dirinya. Dan kamu akan bersama kami, sambil dia dengan paksa meraih imam itu dan mulai pergi. Jadi seperti dalam kesadarannya dia ketemu dengan roh jahat yang mencabut nyawanya. Tetapi tiba-tiba Yesus Kristus muncul di hadapan imam dengan rombongan besar malaikat, dan setan-setan itu melarikan diri dengan ketakutan. Ya, jadi Yesus menunjukkan kuasa, Yesus menunjukkan kehebatannya bahwa dia adalah pemilik kehidupan. Kemudian Yesus berbicara dalam hatinya, dengar anakku, Adam pertama tidak menaati Allah dan berbuat dosa dengan melawannya di bawah pengaruh setan. Aku adalah Adam yang kedua, firman Tuhan dan Mesias Yesus, putra yang maha tinggi. Aku lahir dari perawan Maria sebagai anak manusia yang tidak berdosa untuk menebus Adam dan semua keturunannya, termasuk engkau dari dosa dan kematian. Aku disalibkan dan mati sebagai tebusan bagi segala dosamu untuk menjadikan anak Allah dan warga surga. Aku dibangkitkan dari kematian dan membuka gerbang surga untuk membawamu kembali ke kemuliaan kekal. Percayalah padaku dan jadilah saksiku. Aku mengembalikan hidupmu karena aku memiliki otoritas untuk memberi hidup. Jadi seperti yang tadi saya kemukakan, Yesus adalah pemilik hidup kita. Dia yang memberi, dia juga berhak untuk mengambil. Ketika jiwa Munaf Ali, imam ini kembali ke tubuhnya, putra-putra dan anggota-anggota keluarga lainnya mencoba untuk meletakkan tubuhnya di atas meja untuk dicuci dan dipersiapkan untuk penguburan. Wow, jadi udah mau dikuburkan ya. Udah mau dimandikan, lalu dipersiapkan untuk dikuburkan. Banyak orang lain juga berada di ruangan itu. Keluarga dan teman-temannya tercengang dan beberapa mulai menjerit ketika Munaf membuka matanya dan duduk di meja cuci. Banyak yang ketakutan dan mundur seolah-olah mereka melihat hantu. Aku sudah mati dan iblis mencoba mengambil jiwaku, tetapi Yesus datang dan mengembalikan hidupku. Dia mulai terbata-bata dan kemudian melanjutkan untuk menggambarkan pengalamannya. Beberapa percaya laporannya, tetapi yang lain menolak untuk percaya dan mulai mengejeknya karena kesaksiannya itu. Seorang berkata bahwa Munaf pasti membentur kepalanya dan kehilangan akal sehatnya. Dia mengucapkan kata-kata yang tidak berarti, kata-kata yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, dipikirkan sebelumnya. Karena seorang Imam Ali ini adalah seorang yang benci kepada Yesus, benci kepada Mesias, benci kepada orang Kristen. Bahkan mereka telah melakukan penyerangan yang walaupun tidak
terjadi karena tuntunan Roh Kudus membelokkan jalan mereka. Dan kejadian dia kehilangan kesadaran dan sampai meninggal. Yesus menolong, memberikan hidup, dan inilah kejadiannya. Orang-orang itu mengatakan dia dirasuki oleh roh jahat. Mereka menuduh seperti itu. Munaf menjadi seorang saksi yang berani bagi Yesus Kristus, memberitahu keluarganya dan siapapun yang mengunjunginya tentang pengalaman yang luar biasa itu. Keluarga dekatnya percaya apa yang dikatakan tentang Yesus dan menerima dia sebagai juru selamat dan Tuhan mereka. Wow, jadi satu keluarga diselamatkan oleh karena kesaksian ini. Dan ini kisahnya mirip seperti Rasul Paulus ya, seorang penganiaya Kristen tetapi oleh karena Yesus menangkapnya jadi seorang penginjil yang besar. Ya, kiranya Tuhan menyertai Munaf Ali untuk menjadi seorang penginjil besar dan membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebagai hasil dari kesaksiannya, ia diberhentikan dari masjid dan diminta untuk menemui psikiater. Ya, dia dipikir bahwa sudah mengalami geger otak. Tidak lama kemudian, menghadapi ancaman serius, Munaf dan keluarganya meninggalkan rumah mereka dan negara asal mereka. Ya, jadi ada ancaman ketika mereka percaya mengambil keputusan menjadi pengikut Yesus, ada ancaman dari luar. Lalu berdoalah untuk Munaf dan keluarganya. Kita memohon ya pertolongan supaya Tuhan melindungi mereka dan menjadikan Imam Ali ini menjadi seorang yang melayani Tuhan. Oke, sekian dan terima kasih untuk kesaksian kali ini dari Munaf Ali. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.